是喝上一杯鸡尾酒。你醉了你就不要走，人生难得几回醉，还是喝上一杯鸡尾酒。的是高楼，你醉了你。人生难得几回醉，还是喝上一杯鸡尾酒。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白，是为了爱？要不是有情人，眼泪最珍贵，一个个眼泪都是爱，都是爱。为什么要对你掉眼泪？难道不明白，是为了爱？要不是有情人跟我要分开，我眼泪不会掉下来，掉下来。好春才来，春花正开，你真舍得说再会？我在深闺望穿秋水，你不要忘了我情深深如海。 Halo, selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Nah, sekarang Aturin pengen bagi-bagi angpau nih buat teman-teman yang beruntung. Caranya seperti apa? Caranya adalah silakan buka
buka Instagram. Kalau sudah buka Instagram, cari akunnya Aturin Official. Kemudian sudah ada filter di sini, kalian buka. Nah, nanti silakan kalian post di Instagram story kalian filter entah itu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan atau Indonesia Barat. Kalian post, kemudian nanti bagi teman-teman yang beruntung, artinya yang sudah memposting ini, akan mendapatkan angpau senilai 50.000 untuk 6 orang beruntung. Jadi pastikan juga jangan lupa mention Aturin di Instagram story kalian. Sekali lagi selamat mencoba dan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Terima kasih. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker,
Dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan gong sifa cahaya untuk semuanya. Semoga tahun baru Imlek 2021 ini membawa kebaikan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Halo Sobat Aturing, juga wisatawan virtual semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Arista dan rekan saya Ilham dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan bersama Aturin. Visual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata yang sebelumnya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localize SDG. Pada hari ini, kita akan mengunjungi wilayah Jakarta untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2021. Nah, pagi ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Cindy yang sudah berada di lokasi untuk menemani kita jalan-jalan pada perayaan Imlek di Jakarta tahun ini. Kalau begitu, saya ingin sapa dulu Kak Cindy-nya. Halo, Kak Cindy. Halo, Kak. Walaupun virtual. Hai teman-teman. Halo, Kak. Apa kabar? Gimana suasana Sincia-nya nih tadi pagi? Pagi ini aku baru bangun dan lumayan kesiangan karena kemarin ternyata kami sembahyang sampai jam 4 subuh. Jadi hari ini aku kesiangan bangun. Baik-baik Kak Cindy dan Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena kita bergantung dari internet, jadi jika ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir karena kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Dan jika acara ini tidak bisa berlanjut karena hal-hal tersebut, kami akan taping video bersama Kak Cindy, kemudian kami akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nantinya Kak Cindy akan menjawab di waktu-waktu tertentu. Atau dapat bertanya secara langsung dengan klik fitur raise hand. Nantinya saya sebagai co-host akan mempersilahkan pertanyaan di akhir sesi. Lalu pastikan juga untuk mengikuti acara sampai akhir karena kita akan ada sesi foto bersama. Selain itu, Sobat Aturin di rumah juga dipersilakan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara live tour ini. Dan jika ingin update di Instagram, jangan lupa tag atau mention di @aturin.official. Yuk kita langsung Mention mulai aku aja. juga. Oh iya, mention aku Kak Cindy juga, benar. Iya @Cindy apa dong. Kak?
@cherry_the_explorer. Oh, oke. @aturanofficial, Kalau aku @cherry_the_explorer. juga nggak apa-apa. Kalau biar nambah teman. Silakan. Silakan Kak Cindy. Iya, oke teman-teman. Selamat pagi semuanya. Nama aku Cindy. Aku adalah seorang tour guide dari DKI Jakarta. Hobi sekarang adalah jalan kaki. Kadang-kadang suka sepedaan kayak Bapak di sebelah. Nah, kadang-kadang suka sepedaan juga. Kayak gitu. Dulunya sih hobiku lari, tapi ketika aku sadar kalau hidup itu perjalanan bukan pelarian, ya aku nggak lari lagi. Aku menjalani hidup saja gitu. Nah, aku seorang tour guide dari DKI Jakarta dan juga seorang tour leader. Jadi kerjaanku adalah saban hari keliling Jakarta dan keliling banyak tempat untuk membawa teman-teman jalan-jalan. Tapi karena teman-teman lagi nggak bisa jalan-jalan, jadi kita jalan-jalan virtual aja ya. Teman-teman silakan rebahan dari rumah, Cindy aja yang jalan-jalan. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan. Oh ya, teman-teman disclaimer dulu. Jika ada informasi yang teman-teman tahu lebih banyak, tolong dikasih tahu ya. Jadi nanti Cindy belajar juga. Dan jangan lupa kalau misalnya ini nanti waktu tag di Instagram, tag Cindy juga. Also boleh follow ya, @cherry_the_explorer. Oke, lanjut. Pertama kali sekarang aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Pancoran Tea House. Ini sekarang adalah sebuah tea house, sebuah restoran, dan sekarang suka jadi tempat nongkrong untuk anak-anak sepedaan. Nah, tapi dahulu tempat ini tuh bukan ini ya, bukan bukan tea house seperti ini, tapi dulu ini adalah apotek pertama yang ada di Jakarta. Nah, waktu itu tempat ini menjadi tempat persinggahan banyak pedagang. Nah, teman-teman, kalau sekarang kita jalan-jalan ya, lagi panas gitu ya, misalnya mau haus, mau minum ya, ada Starbucks, ada Indomaret, ada Alfamart. Kalau Tata sukanya nongkrongnya di mana ya? Jangan Tata suka nongkrongnya di Family Mart ya? Bisa sih Kak, bisa sih Kak. Oh, suka nongkrong di Family Mart. Kalau zaman dulu belum ada Family Mart, adanya Family 100. Nah, terus kalau zaman dulu itu nggak ada begitu-begituan kan ya. Jadi kalau misalnya orang kehausan itu suka duduk kayak ngemper gitu loh di pinggir jalan. Nah, pada waktu itu ini apotek ini kayak bukanya paling pagi dan tutupnya paling malam pada waktu itu. Jadi akhirnya banyak pedagang yang suka ngemper di sini. Pada waktu itu yang punya apotek namanya adalah Kapiten Kanci. Dan istrinya, beliau tuh menikah dengan seorang Jawa. Nah, istri beliau tuh bilang begini, kasihan ya pedagang-pedagang itu yang datang kok kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada tempat nongkrong atau apa. Dan itu mereka kehausan, boleh nggak sih aku ngasih minum air ke mereka? Suaminya bilang, oh boleh, kasih aja air gratis. Gitu ya. Jadi akhirnya setiap pagi istrinya itu menyediakan 8 teko air sama gelas banyak itu buat dikasih minum kepada siapapun yang lewat. Nah, akhirnya untuk mengenang kebaikan hati dari istrinya ini, suami istri ini, akhirnya tempat ini, daerah ini, itu namanya Patekoan. Pa itu artinya 8. Teko ini, jadi tempat 8 teko. Nah, dulu tempat ini kan sempat terbengkalai. Sampai kira-kira 2-3 tahun yang lalu, itu tempat ini dibuka sebagai tea house. Dibuka sebagai tea house, dan finally akhirnya mereka melanjutkan tradisi ini. Untuk sekarang, setiap orang yang lewat itu bebas minum loh ya, bebas minum, berapapun gelas boleh, siapapun boleh, aja and gitu, I Kak. mean it. Iya, bebas ngambil, nggak usah bayar. Kadang-kadang ada abang parkir, kadang-kadang ada abang tukang beca, kadang-kadang ada abang-abang yang bersihin jalan, itu minum gratis. Termasuk kita yang lumayan sering jalan lewat itu juga lumayan sering minum di sini teman-teman. Tapi ada satu syaratnya, kalau misal minum di sini ya, minum cuma segelas aja ya, dari gelas ini aja. Karena ini gretong, jadi kita mesti tahu diri. Jangan ambil botol 1,5 liter diisi bawa pulang. Itu namanya keterlaluan. Jangan refill ya. Nah, ada yang mau lihat gak di dalam tea house-nya? Boleh Kak. Ya udah, yuk kita lihat yuk. Nah, sekarang tempat ini jadi tempat nongkrong. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ini jadi tempat nongkrong nih buat teman-teman yang sepedaan. Tuh, kayak gini. Jadi ada parkiran sepedanya. Izin ya. Nah, kemudian lihat deh teman-teman, bagus kan? Ini benar-benar well preserved ya. Bangunan ini udah ada sejak abad ke-15 dan sampai sekarang mereka ini preserve. Nah, dulunya ada toko obat. Di mana bukti toko obatnya? Yaitu di sini teman-teman, lihat deh.
Nah, jadi itu dulu kayak obat-obatan itu kan ada berbagai macam jenis ya. Kalau kita lihat itu kan apa namanya Chinese medicine itu kan macam-macam. Itu dari Ibu kertasnya jatuh, Bu. Iya. Kan biasanya kalau Chinese medicine itu kan lebih banyak ke bunga-bunga, daun-daun yang dimasak jadi teh kan. Nah, itu kumpulan bunga dan daunnya yang dimasak jadi teh. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Sekarang ini adalah koleksi berbagai jenis teh. Nah, kita lihat yuk di lantai 2 kayak gimana suasananya dari toko obat ini. Cukup rame ya, Kak? Apa? Cukup rame. Lumayan rame. Lumayan rame. So, I'm very happy for them actually. Nah, teman-teman, ini suasana yang ada di lantai 2 ya. Kayak gini. Jadi dulu ini adalah gudang mereka sebenarnya. Ini adalah gudang mereka. Terus ada yang spesial. Di sini adalah nggak pakai telur tapi ya. Ini adalah Dewa Teh, patungnya Dewa Teh. Kemudian, nah di sini nih, ini kayak one of my sanctuary, yaitu ini nih, tempat upacara teh. Jadi kalau kita minum teh ya, sebenarnya guys, teh itu lebih dari sekedar teh manis, teh anget, es teh manis, es teh tawar, teh botol, es teh. It's more than that sebenarnya teh ini. Bahkan teh itu tuh lihat deh, ini ada bunga-bungaan gitu kan ya. Iya. Kemudian ada juga upacara teh. Ya teman-teman kalau yang mau belajar upacara tea ceremony itu bisa di sini. Ada teh yang dihirup, hanya dihirup, ada yang beneran diminum. Gitu. Itu kita langsung buat teman-teman yang ambil gitu nggak apa-apa, Kak? Kalau ini jangan pegang dulu ya, soalnya kan lagi corona ya. Oh iya, Jadi kayak agak sungkan aja dulu. Gitu. Cuman biasanya mereka tuh melakukan tea ceremony di sini. Jadi kalau teman-teman yang pengen cobain tea ceremony, boleh datang ke restoran ini. Tinggal dicoba aja. Kadang-kadang malah boleh kita nge-brew sendiri. Gitu. Ya, terus apa lagi? Karena ini restoran. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau makan nggak cuma ngeteh doang, itu bisa banget. Di sini apa namanya sop ikannya enak guys, endes deh pokoknya. Sama mereka punya dimsum itu juga endes. Dan ini tuh kayak tempat nongkrong kita di daerah Glodok untuk buat teman-teman yang mau ngadem, bau siang, mau malam itu bisa. Nah, nanti ada lagi Starbucks teh di mana I will show you di dalam petak 6. Yuk, supaya nggak buang waktu kita jalan. Supaya durasinya nggak habis. Nah, lanjut ya. Tuh, lihat deh. Ini alat peralatan tehnya di meja kayak gini. Ripo, hati-hati Ripo. Naik tangga kita. Thank you ya. Ntar minggu lagi ya. Ada yang nanya nih, Kak. Ya. Kalau untuk belajar tea ceremony-nya, ada yang ngajarin, bayar, atau gimana nih? Kayak bisa kita sendiri langsung aja? Oh, ada kursusnya. Ada kursus tea experience gitu. Ada kursusnya. Cuman setauku kursusnya bukan di sini, tapi di toko yang satu lagi. Oh, terus apply-nya gimana, Kak? Berarti? Nanti kita tanya ya sama mereka ya. Semoga tokonya udah pulang dari kondangan. Karena yang punya toko yang satu lagi tuh kebetulan teman kita juga. Terus si Koko tuh biasanya dia ngajarin tea ceremony gitu loh. Jadi dia tuh tea connoisseur kondang gitu. Tapi entah ya, dia hari ini entah sincian apa enggak, anyway. Tahun lalu sih daerah ini tuh rame banget ya. This year kita lihat kondisinya kayak gimana ya. Nah, teman-teman, ini sederet di belakang sini itu terkenal dengan obat Chinese medicine ya. Nah, kalau misalnya Chinese medicine kayak apa bentuknya? Permisi, Kak. Numpang lihat ya. Nah, ini Chinese medicine yang versi modernnya ya. Biasanya kalau kita lihat yang di film kungfu, yang di film silat, yang daun-daun, yang akar-akar, yang batang-batang itu ada. Nah, tapi sekarang nggak cuma sekedar itu doang kok. Sekarang udah banyak juga akar-akar, daun-daun, dan batang-batang itu yang sudah dijadikan kapsul. Kayak gini lah. Nah, contohnya yang terkenal nih, Lianhua nih. Ini obat flu. Ya kan? Kemudian ada juga
ada yang 1.000 nggak apa, sekarang udah dikapsulin, jadi orang makan lebih gampang. Nggak perlu godok-godok dari 3 mangkok ke 1 mangkok gitu loh. Iya, iya. Nah, biasa sederet ini tuh jual semua, yes? Enggak, ini ada yang nanya lagi sih dari yang toko dari Pancoran Tea House-nya tadi. Ada nggak sih barang yang masih asli tempo dulu tadi selain lemari kabinet obatnya? Hampir semua furniture-nya nggak? Hampir semua furniture-nya itu dari tempo dulu. Kemudian apa namanya yang dalamnya ya, terus patung dewa itu asli dari abad ke-15 sampai sekarang. Gitu. Itu masih asli. Karena kayak mereka preserve-nya kayak salah satu project pertama banget, pilot project yang apa namanya yang handle soal ini apa revitalisasi. Itu yang pertama kali jadi itu project yang tadi. Nah, ini dia. Ini one of the oldest sebenarnya, cuman hari ini dia lagi nggak buka. Ini namanya toko obat Tai Sengko. Kalau ini, teman-teman masih bisa ketemu dengan tabibnya sebenarnya. Masih ada tabib yang kalau kita, apa namanya, kita kalau lihat obat itu tuh, ini loh guys yang masih kayak, teman-teman nonton Mr. Queen nggak? Nonton, aku nonton. Nonton. Yang ingat nggak sih ratunya kalau mau dilihatin itu tangannya begini dong. Iya. Aku nonton. Tahu kan? Yang itu kan? Nah, ini kalau kita masih mau nyari tabib yang kayak gitu, di situ masih ada. Di sini. Oh, I see. Ya. Masih ada di sini, cuman tabib ini tabib kondang. Jadi kalau misalnya mau datang hari Selasa, kita mesti dari hari Sabtu udah booking. Kalau nggak dapet. Gitu. Dan tabib ini jago loh. Aku pernah sekali kan kayak nggak enak banget leherku kan ya. Terus datang dong ya ngantri ya. Tabibnya cuma lihat begini, megang bentar. Kayak 3 detik gitu dia bilangnya, kamu kayaknya berapa hari ini kebanyakan makan enak ya. Hati-hati ya kamu kolesterol. Iya sih bener sih. Kayak seminggu sebelumnya setiap hari siang malam lagi bawa tamu, kebetulan tamunya tuh dari negara yang nggak pernah lihat laut. Jadi tiap hari aku dikasih makan kepiting 1 orang 1 kilo. Udah jadi habis ya, itu Kak. Iya tapi benar, dan habis itu kayak dikasih obat gitu. Dia kasih obatnya yang botolan gitu. Dia bilang, aku tahu kamu pasti malas masak kan. Ya udah nih pakai ini aja. Beneran sembuh loh. Beneran sembuh. Ya, emang udah tua gitu tuh gimana Kak? Udah nenek-nenek sih kayak 70-an gitu. Oh, I see. Tuh, jadi kayak, well, do not underestimate the power of Chinese medicine. Tarif konsul ke tabib nih Kak, berapa? Tabibnya konsultasinya pay as you wish. Wow. Jadi nanti di depan tabibnya gitu tuh ada kayak angpau gitu. Nanti masukin duit di sana, kasih tabibnya. Ikhlasnya. Jadi kadang-kadang bukan cuma tur aja yang ada pay as you wish-nya ya. Dokter juga ada yang pay as you wish ternyata. Dan tabib ini udah banyak nolong orang. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah sini, itu tuh banyak banget yang lihat beliau, yang nyari beliau. Jadi kalau sakit, pengobatannya alternatif, nggak harus ke dokter. Tabib bisa. Kita mau kemana nih Kak? Kita mau ke arah petak 9 sambil jalan ya. Sambil kita lihat-liatin deretan obat-obat Chinese medicine. Serius ini ada pada nggak buka, pada libur ya. Tahun lalu udah merayakan. Iya, kayaknya lagi pada makan ini deh. Lagi makan kue nastar di rumah. Oh iya, apa aja sih Kak makanannya Kak? Kalau misalnya tahun baru cincaan. Ya. Biasanya sih ini kalau kita makan di 1 malam sebelumnya. Oh ya teman-teman, ini kita lagi mau masuk ke dalam pasar. Kalau sinyal hilang, tungguin aja ya. Nanti kami kembali. Gitu. Ini kita nyebrang yuk, Rivo. Ya, Kak. Ini juga ada mall baru sih sebenarnya. Buat teman-teman kalau mau nongkrong di Starbucks, ada mall ini sebenarnya. Jadi, Glodok is not only about enci-enci. Bukan enci-enci dan engkau-engkau bilang, murah. Ada juga sih. Ada juga sih tempat nongkrongnya sebenarnya. Ini tuh my favorite place in town sebenarnya. 1, karena dekat rumah. 2, makanannya banyak dan enak. Nah, ini udah masuk ke pasar petak 9. Kenapa namanya petak 9? Karena dulu pada waktu zaman Belanda itu, mereka kasih nama itu perjalanannya itu kayak misalnya
Wilayah untuk orang Tionghoa itu nanti satu petak. Nah, dia ada berapa jalan. Nah, ini jalan ke-9, makanya petak 9. Nah, ini juga salah satu toko favorit aku yang punya namanya Ko Hengki. Yang kerja di sini yang biasa beli sama Ko Hengki. Itu teman-teman kalau mau lihat jajanan, manisan, Snack-snack itu gitu ya, Kak? ya snack-snack itu biasanya beli di sini. Jadi kalau misalnya kan kalau Sinja Lebaran gitu kan kue banyak, permen banyak gitu kan. Nah, biasanya aku suka jajan di sini. Itu favorit aku ini permen yang bentuknya kayak jeruk gitu. Rasanya kayak jeruk asli. Itu semua Rasanya permen, kayak Kak, jeruk yang asli di apa sih? di deretan Kontainer-kontainer ini. itu. Heeh. Iya, ini permen sama depannya ada kiamboy. Ada yang dari kulit jeruk, ada biji kenah, macam-macam. Kalau malas ke sini, jemur aja kulit jeruk di rumah sendiri. Jadi nggak tahu deh. Gitu. Terus kerupuk-kerupuk juga favorit aku yang ini. Terus ada yang dalamnya udah pakai ebi, itu enak. Tuh, dan harganya lumayan sesuai kantong. Murah Jadi lah ya, bahagia Kak. kalau jajan. Iya, jadi bahagia kalau jajan di Glodok. Itu apa tuh, Kak? Oh, ini ya, amplop-amplop. Itu angpau. Nah, biasanya tiap tahun motifnya juga ganti ya, guys ya. Ini sih. Kalau yang Mengikuti ini tahun karena ya? tahun ini tahun kebo, jadi gambarnya kebo gitu. Nanti kalau Oke, tahunnya ganti, misalnya tahun harimau, nanti gambarnya harimau. mengikuti. Kalau Doraemon biasanya general. Oh, Kalau oke. Nah, angpau itu juga ada beberapa fungsi ya. Ada yang lihat gambarnya juga teman-teman. Kalau tadi kan ini karena lagi suasana tahun baru, itu angpaunya angpau tahun baru ya. Ada juga angpau yang kayak gini teman-teman. Ada angpau yang gambarnya kayak gini. Kalau ini itu buat kondangan. Misalnya ada yang nikah, kita kasih angpau. Jadi kalau di kebiasaan orang Chinese itu adalah di upacara apapun, mau nikah kek, mau apa, ulang tahun kek, mau tahun baru, kita kan kasih angpau. Itu kertasnya wajib merah. Nggak boleh ngasih orang amplop putih. Amplop putih itu cuma untuk yang meninggal. Jadi kalau orang meninggal, Oke. jangan kasih amplop putih, jangan kasih Merah. angpau. Kasihnya yang putih. Kalau merah itu untuk upacara yang seperti itu. Justru pamali kalau ngasih orang pakai amplop putih. Gitu. Nah, kalau tadi kita lihat Chinese medicine, ini ada juga nih Hai Ibu, kongsi paca Ibu. Nah, kalau ini obat tradisional Indonesia. Contoh, ini ada bawang tunggal, terus ini ada kayu manis, ada Jamu gitu ya, rosella, Kak. ada daun jati. Apa? Iya, di sini lihatnya, Bu. Lagi pada nontonin kita. Ibu Halo, jajan Ibu. aja, Bu. Halo, Ibu. Ini ibu favorit aku di sini kalau beli yang beginian. Iya, biasanya rame, rombongannya panjang. Hari ini rombongannya di sini. Iya. Yaudah, jalan dulu, Bu. Ya, Ibu. Cohi pacoy. Nah, terus kalau di sini jajan juga banyak. Ini namanya cicongfan. Halo, Abang. Terus ini ada juga, ini kayak makanan khas Medan gitu. Ini tuh dari kayak tepung beras, terus dikasih kecap sama kacang sama bawang goreng. Terus kadang-kadang suka dikasih topping ini taruh goreng. Oh, Gitu. dilumurin Enak, di guys. atasnya gitu ya? Iya, dilumurin di atasnya. Biasanya si abang jualan boleh milih, mau ceban, mau 20.000 itu boleh. Oke. Gitu. Terus ada ini juga, dodol. Kalau ini aku cuma tahu sembayangnya, makannya gimana bingung. Biasanya habis sembayang udah habis diminta orang. Gitu. Terus ada bapau. Terus apa lagi ya, kita lihat abang jajanan. Oh, ternyata lagi pada libur semua ya. Sepi ya, Kak. Iya, lumayan sepi. Biasanya sih desek-desek kan. Ini Itu lagi apa tuh ada cookies gitu? cicongfan. Cicongfan. Sama Oh, masih yang aneka sama kayak tadi. gorengan. Iya. Numpang live ya Mas ya. Mana tahu rezeki. Tuh, ini ada pastel, ada taro goreng.
Taro goreng Gorengan itu gitu. bahasa Medannya uyen. Uyen. Ini gorengan Medan. Jadi makannya nggak pakai cabai rawit, tapi pakai kecap sama saus cabai, sama somai. Oke. Makasih Bang. Enak tuh Kak Ini kayaknya. itu enak. Ini vegetarian. Jadi buat teman-teman yang vegetarian, yang takut makan daging B2, ini nggak ada semuanya. Oh, ada yang jual kayak gitu juga ya Kak? Ada. Nah ini juga one of my favorite place kalau teman-teman mau makan kue tiaw Medan, ini enak. Budaya Ini yang Asia. masak Mas Akong-akong. Yang masak Akong-akong. Nah rata-rata toko di sini itu udah ada ya, karena ini tuh dulu adalah Petak 9 ini memang dulu pasar. Dari dulu memang Chinatown. Dari kita, contoh lah, kayak aku adalah Chinese generasi kelima. Jadinya kakeknya kakek aku tuh orang Cungko asli, orang China asli. Beliau datang itu di abad ke-18. Jadi aku kalau ditanyain, Cici, rumah Cindy, rumahmu di mana kalau di China? Gak tahu, rumahku di Jakarta. Dan dulu nenek aku tuh tinggal di daerah sini. Sebelum akhirnya papa mama aku pindah ke daerah Pluit kan. Nah dulu tuh kami tinggal di daerah sini. Gitu. Dan toko-toko ini udah ada banyak generasi. Gitu. Nah, kalau ini tuh kayak toko barang-barang impor gitu ya. Ada kecap, macam-macam dari China, dari Malaysia. Itu saus tiram, macam-macam pokoknya di sini. Terus, ya gitulah. Dan dari sini tuh banyak sekali sebenarnya jenis usaha yang muncul. Teman-teman suka ke ini nggak TTS yang gede? Itu importir kayak importir daging kaleng lah, importir sayur lah yang teman-teman lihat di Carrefour. Iya. Tahu kan? Iya, nah, iya Kak. dulunya itu adalah satu toko kecil di dalam deretan ini. Oh. Akhirnya mereka berkembang banyak sekali. Dan toko-toko di sini juga ini juga banyak akhirnya yang kayak berkembang besar kemana-mana. Gitu. Dimulai dari toko di sini. Terus ini ada lagi yang menarik adalah ini barang-barang ini apa? Barang-barang impor. Terus ada apa lagi ya? Oh, itu di dalam situ barang-barang impor itu, Kak? Iya, barang-barang. Nah, ini aku bilang nih. Bang, numpang lihat, Bang. Ini buat kondangan pakainya yang ini. Jangan salah tulisan ya. Yang mana, Bu? Ini kondangan. Ini tahun baru. Oh, monggo, Pak. Oh, oke. Tahun baru pakainya yang ini. Kondangan pakainya ini. Terus kalau misalnya nenek kita ulang tahun gitu ya. Yeah. Terus kasih kertas amplopnya tuh beda lagi. Coba aku lihat ya, ada nggak ya tulisannya? Ini yang lain banyak. Oh, tempelan. Yang ada. Oh, ini tempelan kalau yang ini biasanya kalau untuk yang ulang tahun. Nenekmu ulang tahun ke-80, kasihnya yang ini. Jangan kasih ampau kondangan. Nenekmu udah nggak nikah lagi soalnya. Gitu. Sama anak kecil kalau misalnya ulang tahun, itu kasihnya yang ginian aja. Kalau enggak yang ginian. Jangan gini juga, nanti pedofil. Gitu. Yaudah, yuk lanjut yuk. Lama-lama aku lupa angpau nih. Nah, dari sini kita lurus. Kalau misalnya teman-teman mau makanan yang fresh, itu macam kodok, macam-macam itu ada di sini ya. Lurus lagi. Ini biasanya dipotongnya di sini. Terus, ini juga nih. Udah jarang kan ini dari Kalimantan biasanya. Itu apa tuh, Kak? Itu, ini apa? Apa ya? Itu aku bilang kerang obeng. Makannya itu pakai tusuk gigi, kayak sejenis gonggong gitu loh, tapi gonggong air tawar. Oh, iya, paham, Kak. Dimasaknya biasanya sama tauco. Gitu. Ini kan udah jarang kan ya di pasar lain ya. Maaf. Tuh. Lalu ada ini makanan favorit juga nih. Ini namanya kodok suike. Ini kodok setelah operasi. Coba kita kasih lihat sebelum operasinya kayak apa. Wah, dia langsung loncat cuy. Kabur ah. Serem. Makasih Bang. Kayak kalau kodok gitu dimasaknya gimana, Kak? Maksudnya dia digoreng, dibakar? Oh, oke. Digoreng tepung biasanya. Dekat sini ada satu restoran Hakka yang enak. Itu spesialisnya adalah kodok goreng tepung.
Kalau kita lagi makan, kirain kita lagi makan KFC dong. Iya, benar-benar. Enak. Berarti ini Terus, terorganize di sini juga gitu ya Kak, pasarnya sayur di mana, terus tadi yang kayak si tempat kodok, seafood dan lain-lainnya itu. iya, very organized. Jadi mamaku juga lumayan sering belanja di sini karena pasarnya kayak fresh, terus kayak organized banget. Terus rapi gitu loh. Aku Iya, pakai rapi, sepatu bersih. putih loh. Lihat nih. Oh Tuh, masih iya. cakep kan Iya, sepatunya? benar-benar. Tidak ini, nggak apa namanya, nggak Nggak, jalanannya nggak becek, nggak becek, iya. nggak becek kayak pasar biasa. Jadi ini nyaman banget deh buat dijalan-jalanin. Terus Ada yang nanya ini nih namanya Kak, gamelan. Hah? kira-kira tarif sewa lapak di daerah situ tuh mahal nggak Kak? Very good question, nggak tahu aku. Karena rata-rata abang-abang yang jualan di sini tuh udah lama banget, Bo. Nyari lapak di Turun sini nggak temurun gampang mungkin juga. ya Kak? Iya udah turun temurun. Kayak abang kodok tadi tuh aku kenal. Abang kodok itu sebelahnya jualan ayam juga. Abang itu udah jualan dari mamaku masih gadis. Wow. Gitu. Tuh, terus ada kayak gini juga yang fresh. Biasanya kalau hari-hari biasa ada udang sederet banyak. Hari ini kayaknya Halo, abangnya lagi Kak. libur. Tengah libur ini abang. Bisa aja sih abang. Tuh kayak gini. Pokoknya sederet deh ini. Biasanya jual seafood ramai banget. Tuh masih ada udang. Fresh. Lebih segar kan daripada yang kita lihat di tempat lainnya. Iya bener Kak. That's why I Gede-gede love it juga. here. Terus ada kue dodol juga kayak gini. Biasa di sesembayangannya sehari sebelum Sinja sama hari ke-8 Sinja biasanya sesembayangannya ini. Itu tuh kayak kue yang membawa satu doa gitu loh. Kan kuenya manis ya. Iya. Jika kita berdoa dengan kue itu harapannya adalah kita bisa menjalani kehidupan dengan manis. Seperti cinta ABG yang manis. Ya kira-kira kayak gitu. Maknanya bagus kita lah ya jalan Kak. lagi. Iya kan doanya mesti yang bagus. Mana ada orang doa yang jelek-jelek kan ya? Betul sekali. Biasanya pokoknya kalau sembayangan nanti kita coba lihat deh ke kelenteng, boleh masuk gak ya? Sudah lama aku tak kesini. Jadi kita sama-sama jalan-jalan teman-teman. Gimana rasanya jalan-jalan di apa namanya di Chinatown? Masih jauh nggak nih Kak? Nih depan. Kelenteng. Sengaja milih yang jaraknya dekat supaya kita jalannya nggak jauh. Hehehe. Iyalah. Ini Terus mainan. ini nih seperti biasa ya. Di kelenteng itu pertama doanya pakai buah-buahan. Terus kalau biasanya Dewi Watim atau Dewi-Dewi, ada yang Dewi, itu kebayangannya pakai bunga-bunga. Ada satu paket begini gitu. Bunga krisan, habis itu nih, ini bunga apa ya Bang? Oh, bunga radius itu satu begini, satu paket. Terus kadang-kadang ada juga sesembayangan burung. Tuh, kalau ini bukan buat digoreng burungnya, tapi buat dilepasin ya. Iya. Yang ngebedain apa tuh Kak? Kayak kalau pakai bunga, pakai burung gitu. Tergantung dewa yang disembayangin apa. Nah, ngomong-ngomong ini kelenteng tertua di Jakarta ya. Udah ada sejak abad ke-16. Aslinya, dewanya udah pindah. Dewanya pindah ke situ. Udah ada AC ya dewanya ya? Nah, teman-teman, jadi dulu ini namanya kelenteng Cinteyuan gitu. Cinteyuan itu adalah kelenteng untuk pavilionnya Dewi Kwan Im. Kenapa bisa ada kelenteng di sini? Karena pada waktu itu ketika orang-orang Tionghoa pertama nyampe di Batavia itu mereka tuh mau berterima kasih kepada Dewi Laut yang sudah memberkati mereka. Kenapa? Teman-teman, kalau kita sekarang terbang dari Jakarta ke Hong Kong misalnya cuma 5 jam ya. Kalau zaman dulu kita mau ini dari Hong Kong ke Jakarta itu naik kapal itu bisa 6 bulan. Terus misalnya dari 10 orang
4 orang tuh bisa meninggal. Jadi ketika mereka nyampe dengan selamat di sini, itu mereka tuh kayak bersyukur banget. Jadi dibangunlah kelenteng Dewi Kuan Im di sini. Nah, aslinya kelenteng yang dari abad 16 itu yang kayak gini. Ini aslinya. Tapi sekarang udah kebakaran. Sebenarnya udah kebakaran 2 kali. Pertama kali kebakaran waktu geger pecinan di abad ke-17. Ini kemarin 2015 pada waktu malam Cincya, kejatuhan lilin. Jadi akhirnya kelentengnya kebakaran. Sedih sih. Nah, kelentengnya aslinya segini. Dan itu kayunya masih asli ya. Kayu ulin dari abad ke-17 sampai sekarang. Kenapa belum diperbaiki? Karena mau nyari bahan yang sama kayak di abad 17 itu. Guys, susah guys nyari bahan yang sama dari yang abad 17 ya. Tapi memang harus yang sama gitu, Kak? Iya, kalau nggak nanti bangunannya rusak semua. Nilai historisnya nggak ada. Oh iya sih. Jadi ya udah deh pakai segini. Terus, nah ini sekarang kalau sembahyang mesti antri. Wah, antriannya panjang. Oh iya sih, emang Chinese wajib sih. Panjang banget sih. Ya udah coba kita ke kelenteng satu lagi deh. Mungkin antriannya lebih pendek. Gak apa-apa, dekat sini ada kelenteng kedua tertua yang ada di Batavia. Karena sebenarnya bagi orang penganut agama Konghucu, hari ini tuh adalah hari yang kita wajib sembahyang, guys. Kenapa wajib sembahyang? Because kalau kita mau memulai tahun, kita harus memulai dengan doa. Makanya everyone go to temple. Termasuk biasanya mamaku. Dan kalau di malam tahun baru nih, biasanya ini tuh kayak rame banget, ngantrinya berdesek-desekan. Orang tuh sembahyang tuh bawa lilin yang gede banget sama hiyo yang gede banget. Habis itu tuh, nanti tuh ini, saking banyaknya abunya, kita tuh kalau masuk ke sini tuh pakai kacamata renang. Kayaknya I will show you the picture sometimes ya. Aku pernah foto soalnya dengan kacamata renang. Nah ini kayak kelenteng tambahannya gitu, bukan kelenteng utama ya kalau ini ya. Kalau ini tuh adalah ini apa Dewi penjaga neraka. Nah, tapi kalau di sini ini adalah Dewa Langit. Yang ada ke sini ini Dewa Langit, yang ada ke sini itu kayak Dewi. Jadi ini kayak pavilion Dewa Dewi gitulah ya. Nah, itu biasanya kalau tradisi orang apa namanya waktu Imlek adalah satu mesti sembahyang kayak gini, sembahyang semua dewa. Nah, bayangkan kalau misalnya kayak gini, hionya banyak begini, itu pakai kacamata kan? Nah, bayangkan kalau kayak gini, gimana nggak pakai kacamata renang ya kita ke sini ya. Nah, kalau yang kemarin, yang jatuh itu biasanya yang lilin kayak gini. Biasanya kenapa orang bisa pasang lilin kayak gini? Guys, ini kayaknya berlaku baik di masjid, gereja, maupun kelenteng ya. Yang namanya tempat ibadah, mau operasi itu kan butuh duit ya, butuh dana ya. Nah, cara pengumpulan dananya itu adalah kayak gini. Jadi orang yang punya dana lebih, mereka donate ke kelenteng. Habis itu nanti nih kayak ditulisin namanya gitulah. Jadi kan ada tulisin nama gitu kan ya, namanya siapa, doanya apa gitu kan ya. Nah, kayak ditulisin gitu, nanti dinyalain tuh pada waktu malam Cincya, dinyalain, kemudian ya udah nanti habis. Nah, tapi misalnya satu lilin kita beli di toko misalnya harganya 20.000 misalnya loh ya. Nah, mungkin di kelenteng dijualnya 30.000 atau 35.000 lah ya. Nah, lebihannya itu dianggapnya untuk donasi untuk operasionalnya kelenteng. Karena kan ya kelenteng juga butuh duit ya untuk jalan ya. Pas pekerjanya kan perlu digaji juga ya. Betul. Itu termasuk itulah dana donasi. Terus kalau ini itu adalah apa Dewa Bumi. Kalau ini kayaknya boleh masuk deh. Sebelum masuk, hormat dulu ya sama Dewa. Baru kita masuk. Cek dulu, sehat apa enggak. Sehat, guys. Protokol kesehatan ya, Kak. Nah, gitu deh. Nah, ini tuh biasanya dari toko mana, dari apa. Dan ini sebenarnya nggak murah sih, guys. Satu begini tuh bisa kayak 20 juta gitu loh. Wow. Gitu. Oh, dalam satu itu bisa banyak nama ya, Kak? Enggak, ini kayak PT anu di mana alamatnya gitu loh. Biar doanya tuh lengkap gitu loh. Oh iya. Tuh. Aku sebutnya ini namanya investasi doa. Karena mahal ya, Kak? Iya sih. Mungkin kalau di Islam kan sedekah ya, Kak Cindy ya? Kalau di Islam sedekah. Kayak sedekah.
Iya, kayak sedekah. Dan ini kadang-kadang dana ini dipakai dikelola oleh kelenteng banyak macam-macam. Ngomong-ngomong kalau teman-teman tahu ya, ini sih kalau di sini tiap hari Selasa itu 2 minggu sekali mereka kayak ngasih kayak makan murah gitu loh sama orang-orang sekeliling. Satu porsi nasi pakai ayam pakai gitu bayarnya 2.000 Wow. bagi mereka yang kurang mampu. Jadi kita tahu diri ya kalau masih mampu bayar 10.000 tolong bayar 10.000. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar terlalu, ya itu biasanya sedekah dari orang kelenteng gitu sama yang nggak mampu. Nah, terus kalau yang ini itu tuh kayak buat mereka yang nggak mau bayar terlalu mahal, itu bisa pakai yang ini guys, pakai yang ini lentera. Ini biasanya digantungnya 3 bulan aja, sama lenteranya. Terus habis itu ada namanya. Ini juga bentuk sedekahan gitu. Nah, kalau ini kenapa sedekahannya itu selalu bentuknya kayak lampu gitu? Karena kita percaya kalau jalan kita diterangi oleh Yang Maha Kuasa, Insya Yesus, itu kehidupan kita menjadi jalan yang penuh terang, istilahnya gitu loh. Jadi di sini deh. Nah, ini kita lihat altar dewanya ya. Halo. Gitu. Kalau ini macam-macam. Ini ada Dewa Naca. Dewa Nyata. Terus ini ada apa namanya? Macopo. Macopo itu ini apa? Dewi Laut, Dewi Pelindung Laut. Biasanya orang tuh banyak berdoa kepada beliau apa namanya? Buat yang mau pergi jauh. Gitu. Terus ada Berdoanya lagi di situ gitu ya, Kak. Iya, supaya perjalanannya diberkati. Witi Cangwapusa ini adalah dewa penjaga dunia alam bawah. Nah, terus biasa sesembahan begitu. Nah, biasanya sesembahan begini, ini biasanya hasil sesembahan itu kayak makanan berkat gitu loh. Jadi biasanya nggak dibawa pulang semua, ada sebagian tuh biasanya ngasih orang untuk jadi sedekah berkat buat orang juga. Oke. Terus ini ada Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Imnya ada macam nggak boleh sembarangan ditaruh ya. Jadi akhirnya biasanya ini apa ditaruh di kelenteng. Kalau ini Dewa Bumi. Dewa Bumi, Kak. Iya, Dewa Bumi. Gitu. Oke, so far ada yang mau ditanya nggak dari kelenteng? Kita hati-hati ya, jangan sampai nabrak lilin. Ada yang nanya nih, Kak. Kenapa warna merah itu tuh jadi warna utama gitu untuk perayaan Imlek pada umumnya, mulai angpau, bangunannya, segalanya merah. Oh, iya, karena merah itu kan kayak melambangkan keberanian, keberuntungan gitu loh. Biasanya orang Chinese itu suka merah sama kuning. Gitu. Kalau kuning itu dulu warna raja ya, cuman raja yang boleh pakai warna kuning. Terus kalau merah itu hanya untuk ini apa namanya, hanya untuk di kelenteng warnanya, karena itu melambangkan kayak kemakmuran, keberuntungan. Jadi kita kan mau memulai tahun dengan beruntung ya. Jadi akhirnya lihat ini antrian yang mau masuk ke kelenteng. Guys, kita nggak masuk kelenteng ya. Antrinya begini soalnya. Biasanya berapa lama sih, Kak? Sebentar atau? Biasanya sembahyang 15 menit kalau mama aku. Tergantung doanya panjang apa pendek doang. Kalau doanya panjang, ya lama. Kalau doanya pendek, itu juga bisa. Jadi tergantung teman-teman yang berdoa di sini. Berdoanya panjang apa pendek. Permisi Pak, kami mau keluar. Terima kasih. Nah ini gedung barunya dari kelenteng ini nih teman-teman. Aslinya kan karena kebakaran, dewanya kan dipindah ya. Di belakang. Sekarang udah versi lebih kece. Kayaknya ada AC-nya deh di lantai 2. Tapi ntar deh tunggu agak sepian, aku baru jalan-jalan ke sini. Iya, Kak. Enggak, aku mau keluar, Pak. Makasih. Nah, biasanya karena ini kelenteng tertua, lihat deh, rame kan? Tuh. Nah, kalau yang di depan ini tuh Dewa Harimau. Ini biasanya pelindung perjalanan darat. Kalau mau naik gunung, bayangin di sini. Aku pernah loh ketemu Pak Anies di sini by the way. Pas waktu lagi apa namanya malam tahun baru. Oh. Ada yang nanya nih Kak. Ciri-ciri khusus dari misal Dewa Bumi dan Dewa Pelindung Laut ada nggak tuh Kak? Ada tulisannya namanya. Kalau nggak ditulis namanya aku juga bingung soalnya. Tapi bentukannya sama nggak Kak?
Enggak, tergantung sembayangnya di mana. Kalau sembayangnya dewanya misalnya sembayang di Sumatera, biasanya cenderung dewanya tuh lebih gendut, mukanya lebih tembem gitu. Kalau Oh, misalnya, serius, dewanya lebih tembem. Kalau misalnya yang ini, apa namanya, kalau misalnya kita sembayangnya di Jawa gitu ya, misalnya di Surabaya atau di Semarang, dewanya itu lebih ini, lebih apa ya, kayak mukanya lebih lebih tan gitu loh, lebih lebih coklat-coklat gitu. Terus kalau kita sembayang dewa yang sama, misalnya di Tibet, itu dewanya mukanya beda lagi, mukanya orang India. oh, berarti beda-beda ya, Kak? Nah, Kalau iya, tiap karena bikin kalau tiap kelenteng gimana, Kak? Ada dewa-dewinya beda atau enggak yang utamanya? kadang beda. Dewanya itu kayak misalnya ini kan Dewi yang tadi kayak ke kelenteng Tema Bakti ini, itu kan Mm-mm. dewa utamanya kan dewa hostnya itu Dewi Kuan Im. Mm-mm. Nanti ke kelenteng lain belum tentu Dewi hostnya Dewi Kuan Im. Oh, oke. Jadi ada Dewi hostnya, kayak tuan rumahnya, sisanya tuh kayak ngekos gitu loh dewa-dewanya. Nah, terus Tuh. kayak kalau di kelenteng itu ada kayak keanggotaan gitu nggak, Kak? Atau kayak ya siapa aja bisa gitu? Ada pelindung kelentengnya, karena biasanya ada cukongnya gitu loh. Kalau nunggu Oh, dana oke. sumbangan dari lilin doang, biasanya sih nggak cukup ya. Karena operasional kelenteng itu mahal, guys. Gitu loh. Iya, iya. Bersihin rupang lah, dan diupacarain tuh nggak murah. Jadi Iya. biasanya itu ada kayak apa ya, ada kayak cukongnya gitu lah. Ada, kalau misalnya kelenteng yang tadi, itu kebetulan kan mamaku kan bayang di situ. Kebetulan Mm-mm. tahu salah satu kayak pelindung utamanya adalah Antoni Salim. Oh, oke. Kita mau kemana nih, Kak, sekarang? Kita mau ke arah Tua Sebio. Gak apa-apa, cepet kok. Ini cuma 200-an meter. Bear with it ya, teman-teman ya. Kalau jalan di Chinatown kayak gitu, gak ada yang lebar jalannya. Banyak motor Nah, ini mobil ada ya, satu Kak? kelenteng. Iya, nah ini kita ada satu kelenteng lagi di depan. Lihat deh. Kalau ini kelenteng Dewa Bumi. Nah, teman-teman, buka kelenteng itu nggak sembarangan. Nggak bilang, oh kita mau buka kelenteng. Nggak kayak kita mau buka toko gitu ya, gampang ya. Ini nggak ya, harus dapat wangsit dulu, doa dulu. Baru bisa. Nah, jadi ini adalah kumpulan beberapa dewa. Jangan diinjek. Ini dewa gunung. Buat teman-teman yang mau daki gunung, mau dapat restu, sembayangnya di sini. Terus dewa penjaga pintu juga ada. Ini dewa api. Yang ini, yang ada ininya. Ini dewa api. Oke. Ah, kalau ini dewa bumi. Kan ada satu omongan ya, di mana langit disembah, di situ bumi dipijak. Ini Mm-mm. dewa langitnya, dewa buminya di sini. Jadi kita kalau mau jadi perjalanan hidup kita, apapun yang kita usahakan kalau mau menjadi berkat, mintalah berkat pada dewa bumi. Jadi di sini mintanya. Nah, belakang Oh. lagi ada dewa harimau, harimau putih. Tuh. Mari Pak. Nah, terus juga kenapa bisa ada kelenteng kecil di sini? Karena waktu itu kayak Pak Lurahnya kayak dapat mimpi gitu loh, kayak dapat wangsit gitu lah ya. Doa mungkin dekat dengan Sang Pencipta, terus akhirnya kayak diberi wangsit untuk buka lah di sini. Jadi satu gang tadi itu nggak ada altar. Biasanya kalau ada Dewa Bumi itu, biasanya di tiap rumah itu selalu ada. Karena orang orang yang beragama Konghucu biasanya percaya kayak Dewa Bumi itu wajib disembah karena disitulah kita mencari berkat gitu kan. Nah di sana itu satu rumah itu nggak ada, itu semuanya digabung di depan. Nah biasanya aslinya rumah kayak gini, rumah depannya ada kelenteng Dewa Bumi. Gitu. Hmm. Tapi kayak kita menempatkan dewanya gitu nggak masalah, Kak. Maksudnya di rumah atau di depan toko atau bagaimana gitu. Di depan toko biasanya kan sebelum menaruh gitu, itu tuh kita mesti berdoa dulu. Biasanya nanya dulu sama mereka yang lebih mengerti itu untuk taruh di mana, nggak boleh sembarangan juga. Oke. Ada pushnya. Jadi kadang-kadang dewanya mau di depan, kadang-kadang mau di belakang, kadang-kadang mau di ini, kadang-kadang mau di apa? Kadang-kadang mau di mana ya terserah dia. Biasanya posisinya
lumayan oke kok. Mamaku kan masih Konghucu ya, jadi kan masih ada taruh tuh. Itu posisi Dewa Bumi di rumahku tuh ada di dalam. Oke. Nah, kalau ini udah teman-teman boleh nebak gak ini apa? Apa tuh, Kak? Ketebak gak ini apa? Gereja? Iya, ini gereja. Walaupun Oke. gayanya kayak kelenteng ya. Iya, bentuknya. Uh-uh. Ini ditutup ya, Kak? Tutup. Ini gereja aku. Oh. Jadi, kalau ini adalah salah gereja Katolik tertua yang ada di Chinatown, teman-teman. Ini, gitu. Dulunya kenapa rumahnya kayak gini? Karena ini dulu adalah rumah letnan Tionghoa, gitu. Tapi setelah beliau pindah, rumahnya dijual kepada misionaris. Nah, akhirnya dijadikanlah gereja dan sekolah. Tuh. Nah, kalau teman-teman mau attend misa Mandarin di Jakarta, di sini ada ya, hari Minggu jam 4. Tapi sekarang misanya tidak dibuka untuk umum. Tunggu nanti ya, lewat dari corona dulu. Oke. Dalamnya sebenarnya masih asli banget dari rumah letnan itu. Bahkan dia punya kotak persembahan dan segala macamnya itu masih dalam huruf Mandarin. Dan di sini sebenarnya di sauna pastoralnya di dalamnya tuh ada patung gambar ya Bunda Maria, tapi yang bentuk bentuknya kayak Chinese gitu loh. Bukan yang ngebule gitu, tapi yang Chinese. Karena mungkin sama kali ya di dalam setiap ajaran, mau yang Buddhis, mau yang Katolik, mau yang Hindu, bikin bikin patung itu nggak sembarangan dan nggak bisa dicetak di pabrik. Jadi mereka yang bikin itu biasanya dapat mimpi dulu, dapat wangsit dulu, boleh bikin. Kira-kira rupa dewanya tuh seperti apa. Gitu. Jadi tergantung di wilayah mana kita akan dapat seperti apa. Gitu loh. Berarti tergantung bentuk dalam si mimpi atau itunya ya, Kak? Bentuknya? Iya, tergantung. Kebetulan yang bikin yang di sini ini itu adalah seorang Tionghoa. Jadi beliau membayangkan Bunda Maria itu seperti seorang ibu, enci-enci glodok lah kira-kira kayak gitu ya. Itu Bunda Maria kan ibu ya. Jadi akhirnya dibuatlah kayak enci-enci glodok gitu loh. Tapi nanti beda lagi kalau di wilayah lain Bunda Marianya beda. Termasuk dewa-dewanya. Kalau misalnya kita lihat di Jakarta, di tanah Jawa, itu dewa-dewinya cenderung lebih kurus. Nanti kalau di Sumatera lebih cabi gitu, lebih tembem. Tergantung penggambarannya. Kalau di Bali biasanya mukanya lebih tirus. Gitu, tergantung penggambaran masing-masing. Gitu. Ya udah yuk, jalan yuk. Ayo. Oke, udah sejam loh ya ternyata ya. Ya udah aku gercep deh. Kita mau kemana nih, Kak? Pingsan di belakang. Coba kita lihat kelenteng yang kedua. Kalau habis kelenteng kedua cari makan udah pulang. Dekat cuman sekitar 100 meter. Daerah sini tuh banyak kelenteng, guys. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman tuh mau cari misalnya kalau tadi kan kelenteng yang hostnya Dewi Kwan Im. Di depan ini ada Phachukongbyo. Ini tuh dewa hukum. Berarti kalau kayak gitu kita tergantung yang dipercayai ya, Kak? Iya, jadi tergantung yang beragama Konghucu itu mereka tuh ada kayak ini loh, mereka menganggap mereka ini anak didiknya misalnya dewa apa. Nanti dia akan ke kelenteng itu sebagai hostnya. Ini Phachukongbyo. Sebenarnya aku agak jarang masuk sih. Biasanya mamaku langganannya di kelenteng yang itu soalnya. Oke. Kalau kelentengnya ini langganan aku juga. Soalnya temanku ada beberapa di sini. Nah, terus ada juga nih misalnya namaku kan Sinditan ya. Berarti kan margaku Tan. Ada kelenteng leluhur marga Tan. Kalau teman-teman ada yang dari Palembang, ada yang dari Palembang nggak? Ada yang dari Palembang nih, Kak, tadi ya saya baca. Nah, kalau salamin ya dari Pulau Kemaro. Di Pulau Kemaro kan itu ada kelenteng kan ya. Itu kelenteng leluhur Margatan. Leluhur aku.
Nah, ini kelenteng kedua tertua yang ada di Jakarta. Oh, kita pakai dulu, bersih dulu. Bersih jasmani dan rohani sebelum kita masuk. Itu laptop, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita ditembak dulu. Iya. Aman, sehat. Rivo mau ditembak dulu. Terima kasih. Nah, kalau ini kelentengnya ini biasanya Bu, hati-hati ya. Tahun lalu di sini ada barongsai malam-malam. Nah, si barongsainya nari di sini. Iya, menarinya di sini. Ini tuh kelenteng yang anak mudanya banyak. Terus biasanya mereka tuh sebelum cap gomeh suka ada kayak kasih pengobatan spiritual gitu. Jadi mungkin pengobatan alternatif melalui doa itu ada di sini. Biasanya kayak di Singkawang gitu loh. Nah, Wasebio itu kelenteng kedua, jaraknya 20 tahun dari kelenteng pertama. Kalau ini itu artinya kelenteng duta besar. Gitu. Kelenteng? Yang dihormati apa? Kelenteng duta besar. Okay. Kalau di sini yang dihormati ini adalah Dewa Bumi. Oh. Kita tes masuk ya. Careful. Yuk. Biasanya kalau masuk itu dari kanan. Dari kanan menuju ke kiri, cara dengan jarum jam. Nah, kayak gini. Suasananya seperti ini. Nah, ini yang versi paling besarnya biasanya. Lebih tinggi dari aku. Wah, gede banget ya, Kak. Iya. Lebih tinggi dan lebih gendut dari aku loh, lihat kan? Hati-hati, Kak. Iya, pelan-pelan ya. Tuh. Nah, terus ada macam-macam dewanya juga. Kalau ini biasanya doa untuk mereka yang udah meninggal. Oh, Oke. Ada nama-namanya juga ya, Kak? Ada nama-namanya juga. Ini dewa apa aku nggak tahu. Wow, permisi. Ini dewa hostnya. Berdirinya di mana tuh, Kak? Kalau misalnya mau mulai sembahyang. Biasanya kalau sembahyang, nanti ambil satu paket. Satu paket, itu biasanya ada dupa, ada lilin. Ada kertas. Nah, ada nyalain lilin dulu. Habis itu dupa. Mulai dari searah jarum jam. Biasanya satu dewa, satu batang. Sambil berdoa itu, Kak? Iya. Berapa lama tergantung ya. Tergantung umat kamitnya berapa lama aja. Mintanya panjang apa pendek. Mintanya apa. Gitu. Tuh, kalau Bapak ini kan termasuk cepat. Belum, dia baru mulai. Ini Dewi Kwan Im. Oke. Nah, satu kali. Nah. Seperti ini biasanya. Udah, tergantung panjang lebar, tinggal dikasih deh. Biasanya satu, kadang-kadang 3 mungkin kalau mereka lagi permintaannya banyak. Oh, per itu ya, Kak? Tergantung juga ya? Banyak dikitnya? Tergantung orangnya yang sembahyang sih, mau kasih satu atau mau kasih 3. Oh, ini kan kasih 1. Biasanya sih 1. Oh, cepet kan? Oke. Oh, sini. Tuh, ini kalau Dewa Bumi tadi kan kita udah ketemu kan, karena Dewa Buminya bukan host. Jadi di sini deh. Ada yang ditanya so far? Ada nih, Kak. Untuk penyembahan dewa, apakah hanya sesuai dengan rencana kegiatan yang akan kita lakukan, seperti menyembah dewa gunung, sebelum naik gunung kayak yang tadi di awal? Atau ada jadwal ketentuan khususnya gitu, Kak? Biasanya sih tergantung ya. Ada yang bilang mereka kayak anak buahnya Dewa Gunung. Ya udah mereka akan datang ritualnya. Nanti ulang tahun dewa mereka datang.
Habis itu nanti mereka sembahyang kayak bikin acara besar. Terus nanti kayak upacara besar begini mereka bikin acara juga. Gitu. Terus kadang-kadang kalau yang mau pergi jauh juga, kan biasanya orang sembahyang itu harusnya sehari 2 kali. Pagi sembahyang ke kelenteng, sore sembahyang juga. Sebelum memulai kerjaan semoga diberkati, dan setelah kerjaan itu semoga kerjaannya menjadi berkat. Jadi kayak mengucap syukur. Jadi pagi sore. Tapi buat mereka misalnya nelayan yang nggak bisa setiap hari ke kelenteng ya, itu ada yang namanya dupa panjang. Satu dupa biasanya seminggu. Jadi hitungannya kayak ya udah ini deh. Itu kayak udah sembahyang 1 minggu gitu. Iya. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi pokoknya bisa ya aneka Kak rupa lah. disekaligusin gitu? Ya dirapel ya hitungannya ya. Iya, Kalau sholat kan dirapel. boleh rapel kan. Kalau sholat kan misalnya sholat jam 3 sama sholat jam 6 suka boleh bareng kan. Ini Iya. juga boleh sebenarnya. Oh, Bisa dirapel. oke. Cuman bedanya kalau teman-teman yang muslim sehari 5 kali. Kalau teman-teman yang Konghucu sehari 2 kali aja. Pagi malam, Kak. Iya, kalau yang lebih males lagi sebulan 2 kali. Oh. Jadi tergantung masing-masing. Tuh, nah ini kayak gini deh. Oke, kita cap dari sini. Ini Dewa Pintu. Nah, depan ini aslinya ada yang jualan juga. Jual apa tuh, Kak? Kalau ini biasanya siang jualan nasi soto tangkar, malamnya nasi ulam. Tapi hari ini nggak jualan. Abangnya libur. Oke. Kita makan, Kak. Ya, yuk kita juga jalan tempat makan-makan. Kalau masih ada yang jualan ya. Biasanya kalau Sincia gini nih, Kak, makanannya apa aja sih, Kak? Khasnya Biasanya gitu, atau kalau yang harus ada? itu kayak dodol tadi itu harus ada. Jadi teman-teman, kalau besok-besok mau kasih orang foto selamat, itu lihat-lihat musim. Kalau Sincia kasihnya kue dodol. Kalau kue bulan nanti ya waktu musim gugur. Kalau onde waktu musim dingin. Jangan sekarang ngasih orang kue bulan, bingung orang. Oh, gitu. Jadi sesuai musim. Terus Kalau apa lagi, musim Kak? ini yang wajib ada tuh dodol. Terus biasanya kalau teman-teman mau makan enak di rumah orang, hari-hari gini perginya. Biasanya masak open house. Kalau sekarang sih enggak ya. Kumpul Kan lagi keluarga nggak gitu boleh. ya, Kak? Kumpul keluarga gitu. Nah ini namanya Kalimati. Satu deret ini biasanya banyak jajan. Cuma hari ini pada nggak jualan. Ini ada laksa. Laksa apa namanya? Ini laksa yang kuah kuning, bukan yang kuah merah. Gitu. Ini Bedanya kakak apa lagi tuh, Kak? jualan. Laksa kuah. Laksa kuning, itu laksa Bogor. Biasa laksa kan Singapura, kuahnya kan santan kan. Ini versi Jawanya, warna kuning. Gitu. Nah, satu deret ini rata-rata isinya adalah orang-orang Tionghoa asli. Biasanya orang-orang Konghu, Cantonese. Oke. Itu orang-orang Cantonese yang banyak jualan di sini. Itu apa tuh, Kak, yang emas-emas itu? Ini mah emas palsu, emas imitasi yang ala-ala itu loh. Oh, Yok-yokan. oh, Gitu. aksesoris ya, Kak? Iya, aksesoris. Ini juga kuotie enak, tapi ini non halal. Oke. Ini one of the legend yang ada di Kalimati. Halo. Nah, rata-rata yang tinggal di sini itu udah sejak zaman misalnya nenek kita atau kakek kita gitu ya, yang tinggal di sini pindah dari dalaman Tiongkok itu pindah di sini, itu banyak kan tinggal di sini. Gitu. Ini Cilina, ini cempedak goreng. Hai Ci. Hari ini buka nggak Ceh? Buka petak 6 ya. Ya udah nanti kita ke petak 6 ya. Nah sekarang ada tempat nongkrong terbaru tuh di Chinatown yang isinya adalah makanan-makanan legend kayak gini di Kalimati ini. Aslinya sih di sini dan orang-orangnya tuh banyak kan tinggal di sini juga. Kayak misalnya Cici tadi itu orang Konghu. Dia tuh keturunan ketiga kalau nggak salah dari Chinese-nya.
Terus mereka stay di sini sampai sekarang. Tempat ini walaupun kayak gini, tapi tempat ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat homey lah bagi aku sih, ini homey banget. Iya, iyalah Kak. Karena semuanya ngumpul di situ dari awal kan ya. Iya, semua ngumpul. Misalnya ini juga enak, ini tukang bakso. Ya udah berapa generasi gitu ya. Terus rata-rata elinya kecil-kecil karena zaman dulu dikasih tanah sama Belanda cuma segitu. Terus kayak supaya nggak diserang, ya udah kayak gini. Gitu. Jadi gangnya kecil. Oh, hari ini ternyata pada libur. Ya udah. Biasanya Aslinya rame di ya sini Kak? juga. Biasanya ini rame banget. Saking ramenya tuh sampai social distancing itu agak sulit diterapkan. Tapi Ini jam-jam apa? segini atau gimana Kak? Jam segini. Jam segini tuh biasanya jam-jam emak babe, tante-tante nongkrong. Jadi mamaku Oh, sama papaku dulu pacaran di sini, guys. oh Pacarannya gitu. di sini. Karena kenapa? Sebelah ini gedung Chandra tuh gedung bioskop. Jadi habis Oh nonton ya? bioskop mau makan kan ya. Nah Mm-mm. biasanya makannya ke daerah sini. Dan sampai sekarang anaknya udah bangkotan begini, itu Pasti papa ke situ. mamaku masih suka pacaran ke sini. Iya, mereka datang ke sini makan-makan, terus pulang nggak dibawain. Tapi kalau aku yang ke sini, nanti pulang minta dibawain. Itu bedanya. Nah, ini namanya Kalimati. Karena memang dulu tuh ada belakang sungai, bantaran sungai, tapi sekarang sungainya udah ditutup. Kalau misalnya teman-teman mau nyari jajanan street food yang enak dan mostly halal, nyarinya daerah sini. Gitu. Kalimati ya Kak? Di Kalimati. Kalimati. Nah, dari sini aku langsung bawa ke petak 6 kali ya. Jadi, apa namanya, Oh. halo? Final kita di petak 6 nih Kak. Enggak, ini masih di Kalimati. Nanti sebelah kiri itu baru petak 6. Tesnya gimana Kak dari tempat kita awal tadi kalau mau ke sana sampai ke nanti kita petak 6? Kita dari tadi cuma keliling satu gang doang sih sebenarnya. Ini itu Pancoran Tea House di sebelah situ. Oke. Kita masuk dari gang sono. Jadi kita kayak tawaf gang. Tawaf di sini. Gitu. Nah, sekarang kita ke petak 6 ya. Petak 6 sebelah sini. Berarti petak tuh juga termasuk dalam kayak gang gitu ya Kak? Kayak gang, tapi ini udah gang keren. Nah, teman-teman tahu Gedung Gloria nggak? Gimana tuh Kak? Gedung Gloria itu dulu adalah kayak kantor perkantoran pertama yang ada di Batavia, di daerah Glodok. Oh. Nah, gedung aslinya adalah ini, yang di seberang. Kan kebakaran kan? Mm-mm. Nah, terus sekarang udah direvitalisasi, udah dibagusin, udah jadi mall. Namanya Pancoran Chinatown Point. Oh, Oke, kita yang masuk, kita melipir indoor. mall tadi tuh dulunya itu ya Kak, gedung perkantoran itu ya? Iya, dulunya gedung perkantoran. Lalu, Oke. gedung ini nih, ini tuh bioskop. Nanti kita masuk ke dalam. Yang jadi petak 6 itu adalah gedung ini. Itu bioskop dulunya. Jadi dulu papa Oh, mamaku pacaran di bioskop ini. Kelar ngebioskop, jajannya kuotie. Bukan jajan ini, bukan jajan apa namanya, bukan jajan. Kalau sekarang orang pacaran kan habis nonton makan. bioskop, jajannya kan makan, belinya KFC, McD. Iya. Kalau dulu papa mamaku pacaran di bioskop, makannya kuotie. Kuotie itu Habis apa makan Kak? kuotie, makan somai, Oh, gitu. Terus apa namanya, minumnya juga bukan minum yang kayak sekarang, kopi kekinian, frappuccino,
Enggak, papa mamaku kalau dulu pacaran minumnya adalah es teh manis. Oh, di dalam-dalam sini juga ada ya, Kak, yang jualan gitu maksudnya? Berarti segala lapak kalau Panjangnya. bisa ya? Iya, segala tempat ada lapak. Makanya bingung Iya, kan kalau mau nyari lapak di sini di mana. iya, makanya. Udah penuh. Nah, sekarang kita ke newest edition dari Glodok yang sekarang adalah ini nih. Benjen. Sing. Sinyal masih aman, Rivo? Aman ya. Aman-aman, Kak. Nah, ini nih. Keren kan? Wah, Selamat datang. udah modern gitu lah ya, Kak. Iya, ini namanya Petak 6 di Chandra. Sekarang nih kayak tempat hangout place terhype bagi anak-anak Chinatown. Tuh, nah dulunya ini tuh kayak cuman gudang doang. Kenapa namanya Petak 6? Karena di gang sebelahnya tuh Petak 6. Memang pasar gitu kan ya. Nah, habis itu di sekarang ini itu jadi tempat hangout gitu. Nah, belakangnya tuh dulu bioskop. Yang namanya Chandra dulu tempat papa mama aku pacaran adalah gedung di belakang ini. Terus sempat kebakaran kan ya. Dan akhirnya sekarang direnovasi jadilah seperti ini. Dan makanan-makanan yang kita lihat street food di dalam kali itu di Kalimati itu kita udah bisa ketemu di sini. Apa ya makanannya ya yang aku recommended enak. Ini enak Ya, Haji apa Mamat. tuh, Kak? Ini enak. Ini Oke, aslinya di itu Muara apa? Karang. Oh, soto. Ya. Terus yang enak lagi kalau ini non halal. Ini juga enak. Sedap wangi ini. Tuh, tapi ini non halal ya. Oke. Terus apa lagi ya? Makanan-makanannya juga berarti ya memang udah lama gitu ya, Kak? Iya, banyak kan legend-legend gitu. Oh ini, nah. Oh, Senggokotnya nggak buka di situ, buka di sini, dasar. Nah ini nih, yang dua ini. Kita deketin yuk. Ini Cilina yang tadi kita ketemu di gang. Iya. Dia bilang dia nggak buka kan, nah dia udah Oh, nyampe. Karena ini deket banget. Tuh, ini cempedak goreng Cilina. oh dia jualan di sini. Dia ada 2 tempat jualannya. Nah hari ini Cilina lagi jualan di sini. Oh, saya Cilina bikin. Terus sama kuotie ini nih, kuotie santung. Ini Kuotie. juga tadi engkau yang sebelah. Oh, ini yang kayak siomay-siomay itu, Kak? Iya, ini yang kayak siomay tapi non halal. Oh, oke. Oh. Nah ini untuk ini, seperti janjiku, aku mau bawa teman-teman ke toko yang aku bilang ada apa namanya yang Starbucks-nya kan. Yuk. Oh iya, mana tuh, Kak? Tapi teh gitu ya, Kak? Tapi teh, bukan kopi. Tempat ini sekarang lagi dari tempat yang apa namanya Instagramable. Kakak lagi foto. Ya, lewat ya. Iya. Berarti Nah, ini si karena tahun patung-patung ini, iya, tahun tiap tahun kerbau. ganti ya, Kak? Hah? Tergantung. Oh ini show-showan sih udah ada dari kemarin. Tapi tahun ini tahun kerbau, jadi dia di tengah. Ntar kalau tahun yang lain, gitu. show lain yang dipindah. Oh, ya, 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 ya. Terus ada jeruk-jeruan. Ini juga enak. Jangan underestimate gini doang. Ini enak. Itu, Kak? Oh, ice cream. Iya. Oh, roti es krim kayak yang Singapura itu ya, Kak? Semacam itu. Terus agak hujan ya. Agak licin. Hati-hati, Kak. Enggak kok.
Nah ini nih, TOP, Sofi, tempat perserpihan damai. Nama tempatnya. Halo Kak, Kak Kojo belum datang ya? Nah, belum bangun deh kayaknya. Nah ini, kita bisa lihat view dari atas. Ini baru buka awal tahun lalu. Oh, baru Kak. Baru di... Baru. Hmm, Nah, ini dia. Ini Starbucks-nya. cozy sih Kak tempatnya. Dari cozy kan. Nah, di sini teman-teman bisa cobain kayak aneka macam teh. Terus kayak ada tea ceremony-nya juga dan bisa beli pulang tehnya juga. Gitu. Bisa baca buku. Ini kayak kaligrafinya gitu. Biasanya kisaran harganya berapa tuh Kak? Nah, kita langsung lihat price list-nya ya. Hai Oke. semuanya. Pinjem ya. Ini harganya segini. Kayak Starbucks kan. Oh iya. Yang ini enak. Terus yang mana lagi yang kemarin aku nyobain enak. Ini enak, ini enak. Terus yang ini juga enak nih. Oh, kombuchanya juga enak. Terus ininya apa? Mana ya, Bandanera ya? Ya ini juga enak. Tehnya cakep gitu deh. Pokoknya Teh aja ya Kak, nggak ada makanannya gitu? ada jual makanan nggak Kak? Ada ini aja. Jadi benar-benar khusus untuk teh dan makanan kecil, tidak makanan besar. Kalau mau makan teh pakai kuotie, nggak di sini. Ini cuma makan teh pakai bolu. Gitu. Tuh ada nih, tapi bukan yang berat-berat. Ini kombucha. Terus, kayak gitulah. Kalau teman-teman boleh tipot tuh. Udah sini doang. Udah pasan ya. Nah, ini terus ini deh, apa namanya? Ini tea ceremony place-nya. Tuh. Terus dia tuh sampai kasih tahu si Kojo ini ya. Jadi kalau misalnya teh jenis apa, harus pakai potnya mana, nggak boleh campur. Supaya baunya nggak kecampur gitu. Wah. Gitu. Kak Cindy Dan udah ternyata gimana Kak? Teh itu nggak cuma satu macam. Ini ada Batavia, terusnya ada Puel, itu beda-beda semua tehnya. Gue tumpahin. Tuh, ini ada olong, beda-beda. Tuh. Teh itu nggak cuma es teh tawar, teh manis, es teh tawar, es teh manis, dan teh sosro, guys. Nah, tadi Tata mau bilang apa? Ada tea class-nya gitu ya Kak? Iya, ini tea class-nya. Tuh. Aduh, gila, ntar gue jajan lagi di sini. Kak Cindy, udah nggak terasa nih 1,5 jam kita Kak. Iya, dan aku mau udahan di sini juga. Sebelum diakhiri nih Kak Cindy ada statement closing mungkin Kak, atau ngajak yang lain untuk datang. Yuk, datang kita jalan-jalan keliling ke Chinatown di daerah yang apa ya? This is the place where I call home. Menurut aku gitu. Dan ternyata Chinatown itu nggak cuma cinci apa doang kan, nggak cuma cinci jualan siomay doang kan. Iya, Ternyata betul. kita punya sesuatu yang lebih yang kita bisa lihat dari sini semuanya. So yuk, let's explore dan kongsi pacai. Thank you Kak Cindy dan Sobat Aturin semuanya. Sebelum kita tutup nih Kak, mau foto bareng dulu. Barangkali semua mau foto di mana? Mau di petak 6? Sih, Kak. Boleh di sih sini. Kak. Oh ya udah. Mau di mana? Di sini? Iya, boleh Kak. Udah oke. Yang bagus di mana kok? Oh di situ, kata Rivo bagusan di situ. Ya Sobat Aturin, wisatawan virtual di rumah bisa yang berkenan nyalakan kameranya. Itu dari situ deh, foto lebih bagus. Bentar ya, aku nyari site yang bagus ya. Oke. Kece. Siap Kak.
Nih ada juga yang lain nih, ada pohon-pohon yang lucu-lucu. Terus ada makanan Manado di ujung sini, namanya kalase. Itu juga lumayan legend. Iya, jadi lu dari sini ngambil yang bagus kan? Nah, bagus kan? Nah, di situ tuh Kak, bagus. Ready ya Kak? Oke, kita akan ambil foto nanti dibantu soal rekan saya Ilham. Aman Ilham? Oke, baik, kita akan Nanti di print screen share aku ya. harap Makasih. untuk teman-teman yang mau menyalakan video kameranya silakan. 3 kali ya, foto pertama dulu. 1, 2, 3. Ganti gaya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Semua cheese. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Cindy dan Sobat Aturin Thank you. semuanya. Thank you banget Kak. Oke, akhirnya kata kami pamit undur diri semuanya. Sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa, salam sehat, selamat tahun baru Imlek 2021. Bye-bye. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi.
Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru